Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anandaku semua? Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada pertemuan kita yang kedua ini kita akan membahas tentang keteladanan dan hikmah hijrah Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa hijrah ke Madinah. Kemarin dalam pertemuan yang pertama kita membahas tentang apa itu hijrah, kemudian sebab-sebab Nabi hijrah ke Madinah, kemudian ringkasan cerita tentang peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan yang kedua ini, yang pertama, peserta didik dapat meneladani sikap Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa hijrah. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan hikmah dari peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Baik, yang pertama yang perlu kita jelaskan apa itu keteladanan. Keteladanan adalah segala sesuatu yang terkait dengan perkataan, perbuatan, sikap, perilaku seseorang yang dapat ditiru atau diteladani oleh pihak lain. Yang jadi pertanyaannya, keteladanan siapakah yang harus kita contoh? Tentunya keteladanan Nabi Muhammad SAW. Karena keteladanan Nabi Muhammad SAW merupakan keteladanan yang sangat baik kita jadikan contoh dalam kehidupan kita dalam sehari-hari. Sehingga ya Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh kata Allah, sudah ada suri teladan contoh yang baik daripada di Nabi Muhammad SAW. Adapun sikap keteladan yang harus kita contoh dari peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Yang pertama, sikap rela berkorban. Rela berkorban yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa hijrah ke Madinah itu, Nabi rela mengorbankan waktunya, tenaganya, pemikirannya, kemudian harta bendanya dikorbankan untuk berdakwah menyampaikan agama Islam. Kemudian yang kedua, sikap yang harus kita contoh itu dari keteladanan Nabi Muhammad SAW, yaitunya sikap percaya diri. Nabi Muhammad adalah seorang sosok yang percaya diri dalam melaksanakan dakwah Islam kepada orang-orang yang berada di kota Mekah ketika itu. Karena apapun yang disampaikan oleh Nabi Muhammad merupakan ajaran yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Kemudian yang ketiga, sikap yang perlu kita contoh dari keteladanan Nabi Muhammad itu adalah sikap teguh pendirian. Ketika Nabi Muhammad berdakwah di kota Mekah ketika itu, begitu banyak ancaman, siksaan, penderitaan yang dialami oleh Nabi Muhammad dalam berdakwah ketika itu. Nabi Muhammad tidak pernah gentar. Nabi Muhammad teguh terhadap prinsipnya untuk menyampaikan dakwah agama Islam kepada masyarakat Mekah ketika itu. Suatu ketika Nabi Muhammad dibujuk dengan harta, dibujuk dengan tahta, bahkan dibujuk oleh beberapa orang-orang kafir supaya meninggalkan dakwah Nabi Muhammad, dakwah agama Islam, tetapi Nabi Muhammad tidak melaksanakan hal yang demikian itu. Karena Nabi Muhammad itu teguh pendiriannya untuk menyampaikan dakwah agama Islam di kota Mekah ketika itu. Kemudian yang keempat, sikap yang perlu kita contoh dari peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah ketika itu adalah sikap tanggung jawab.
adanya rasa tanggung jawab dalam diri Nabi Muhammad SAW untuk melindungi umat ketika itu. Karena umat ketika berada di kota Mekah sangat mendapatkan ancaman siksaan yang sangat luar biasa dari orang-orang kafir. Maka ketika itu Nabi Muhammad SAW bertanggung jawab untuk membebaskan umat Islam dari siksaan, dari ancaman orang-orang kafir dengan hijrah ke kota Madinah. Selanjutnya, apa itu hikmah? Hikmah adalah makna yang terkandung di balik suatu peristiwa. Hikmah dapat dipahami juga sebagai suatu renungan dan kesungguhan yang memanfaatkan ilmu-ilmu dan peristiwa-peristiwa. Yang jadi pertanyaannya, apa hikmah dari peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah? Adapun hikmah dari peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah, yang pertama, selamatnya kaum muslimin dari ancaman dan perlakuan kasar kaum kafir Quraisy. Dengan Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah, maka Nabi Muhammad dan para pengikutnya umat Islam ketika itu bebas dari ancaman perlakuan kasar dari orang-orang kafir ketika itu. Kemudian yang kedua, hikmah dari peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah, bertambahnya kecintaan kaum muslimin kepada Islam. Karena mereka sudah sangat yakin dengan ajaran agama Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga dengan keyakinan yang kokoh itu, maka bertambah pula kecintaan mereka terhadap agama Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, hikmah dari peristiwa hijrah Nabi Muhammad ke kota Madinah itu semakin kuatnya persaudaraan kaum muslimin. Karena ketika Nabi Muhammad SAW sampai di kota Madinah ketika itu, yang pertama kali dilakukan oleh Nabi Muhammad mempersatukan antara kaum muslimin yang datang dari kota Mekah, kemudian dipersatukan dengan kaum muslimin yang berada di kota Madinah ketika itu. Sehingga dengan persatuan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, maka semakin kuatlah rasa persaudaraan di antara kaum muslimin ketika itu. Kemudian yang keempat, hikmah dari peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah itu, ajaran Islam semakin menyebar luas. Dengan hijrahnya Nabi ke kota Madinah, maka ajaran agama Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW semakin berkembang. Karena periode Madinah itu merupakan periode yang pertama dalam menyampaikan agama Islam, sehingganya penyebaran agama Islam semakin meluas di kota Madinah, bahkan di luar kota Madinah ketika itu. Kemudian yang kelima, hikmah dari hijrah Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah itu terjadinya persaudaraan baru antara kaum muslimin, baik yang datang dari kota Mekah maupun yang berada di kota Madinah ketika itu. Demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Dapat kita simpulkan, yang pertama, keteladanan yang harus kita miliki yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, rela berkorban. Yang kedua, percaya diri. Yang ketiga, teguh pendirian. Dan yang keempat, sikap bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, adapun hikmah dari hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah itu, yang pertama, membebaskan kaum muslimin dari ancaman kaum kafir Quraisy. Kemudian yang kedua, mempererat tali persaudaraan di antara kaum muslimin, baik yang berada di kota Madinah maupun yang datang di kota Mekah. Kemudian yang ketiga, ajaran Islam semakin menyebar luas.
Demikian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Marilah kita akhiri pembelajaran kita ini dengan membacakan Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga bermanfaat untuk anak-anakku semua. Terima kasih atas segala perhatian. Kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.